أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khair وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita yaitu salat maghrib. Dan bersyukur karena kita masih bisa melaksanakannya dengan berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan ngaji bareng. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, sehat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita pada kesempatan malam ini tentang fikih wudu, tentang bagaimana cara wudu yang benar. Tetapi sebelum kita masuk ke bagaimana cara wudu yang benar, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah tentang definisi wudu dan hukumnya wudu. Jadi secara bahasa al-wudu itu berasal dari kata al-wadha'ah. Jadi wudu itu berasal dari kata al-wadha'ah yang bermakna al-hasan, yaitu kebaikan. Juga bisa bermakna an-nadhafah, yaitu kebersihan. Jadi secara bahasa makna dari kata wudu itu adalah kebaikan atau kebersihan, dan itu adalah makna secara bahasa. Sedangkan makna secara istilah, wudu itu adalah af'alun makhsusatun,
perbuatan-perbuatan tertentu. Jadi memang tata caranya itu sudah ditetapkan. Jadi Al-Quran juga langkah-langkahnya juga disebutkan. Af'alun makhsusatun, perbuatan-perbuatan tertentu, muftatahatun bin niyah, yang dibuka atau diawali dengan niat. Jadi kalau seandainya ada orang berwudu dengan cara yang seperti kita lihat, wajahnya dibasuh, tangannya dibasuh, kepalanya diusap, kakinya juga dibasuh, tetapi tidak diawali dengan niat, maka itu tidak dikatakan wudu. Itu hanya dikatakan sebagai cuci muka, cuci tangan, cuci kepala, cuci kaki. Jadi yang membedakan kebiasaan dengan ibadah adalah ada pada niat, maka harus ada niatnya. Atau definisi dari wudu itu adalah huwa isti'malul ma'i fi a'dha'in makhsusatin muftatahan bin niyah, menggunakan air pada anggota badan tertentu. Jadi anggota badan yang dibasuh memang ditentukan juga dalam Al-Quran, dalam hadis juga ditentukan. Menggunakan air untuk anggota-anggota badan tertentu yang diawali dengan niat. Itulah definisi dari wudu secara istilah ilmu fikih. Makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, idza kumtum ila sholati, apabila kalian hendak mendirikan solat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiqih, basuh kedua tangan sampai siku, wamsahu biru'usikum, usap kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu. Basuh wajah, misalkan batas wajah itu dari mana ke mana, atas bawahnya batasnya dari mana, kanan kirinya batasnya dari mana. Bagaimana kalau kondisinya seandainya ada orang botak, kepalanya tumbuh di sini, apakah yang botak itu termasuk wajah? Itu akan dibahas. Tangan misalkan dari tangan sampai siku, atau kita basuh dari siku sampai tangan. Biasanya bapak-bapak tangan sampai siku atau siku sampai tangan? Halo? Halo? Ini nggak ada yang jawab, jangan-jangan sholat nggak wudhu ya? Tangan sampai siku atau siku sampai tangan? Tangan sampai siku. Kalau seandainya ada orang kok dibalik siku sampai tangan, sah atau tidak? Sah, cuma yang afdol adalah tangan sampai siku. Kesunahan ketika kita membasuh 3 kali, betul? Yang benar tangan kanan 3 kali, baru kiri 3 kali, atau gantian? Kanan baru kiri, kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Yang mana yang benar? Apa yang kanan kita awalkan terlebih dahulu sampai 3 kali, baru kiri 3 kali, atau bergantian? Kira-kira yang mana? Kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Nah, ini juga akan dibahas. Mana yang lebih afdol? Bagaimana kalau bergantian? Apakah sah atau tidak? Kepala misalkan, bagaimana kalau yang kita usap cuma 1 helai rambut, boleh atau tidak? Ini juga akan dibahas. Apakah harus semuanya kita usap? Begitu juga dengan kaki, akan dibahas satu persatu. Karena ini penting, karena hubungannya nanti dengan keabsahan solat kita. La tuqbalu solatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak akan diterima solat seseorang di antara kalian jika ia berhadas hingga dia berwudu. Makanya syarat sahnya solat itu adalah wudu. Solat yang kita kerjakan sudah mirip Nabi, tapi wudunya ternyata salah, maka solatnya tetap tidak sah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang itu pertama, definisi dari wudu.
Pembahasan yang kedua adalah hukum berwudu. Coba, hukum berwudu itu apa? Kalau ditanya hukum, pasti pilihannya 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, sekarang wudu hukumnya apa? Wajib. Kalau kita menjawab hukumnya wajib, bagaimana kalau kita lagi tidur gak punya wudu? Berarti dosa. Kalau kita jawabnya wajib. Bisa difahami maksudnya? Misalkan kita lagi main kemana, ke mall, sedangkan kita tidak punya wudu. Kalau kita mengatakan hukum wudu wajib, berarti dosa orang yang gak punya wudu. Berarti kira-kira hukumnya apa? Bisa difahami sampai di sini? Apa kira-kira hukumnya? Jadi hukumnya itu tergantung. Ada kalanya hukumnya wajib, ada kalanya hukumnya sunnah. Kapan wajib, kapan sunnah, tergantung keadaannya. Yang pertama, misalkan hukum wudu itu menjadi wajib kalau 1, kita mau melakukan sholat, wajib jadinya. Kenapa? Dalam Al-Quran sudah disebutkan, idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apabila kalian hendak mendirikan sholat, wudu. Artinya apa? Ini hukumnya wajib. Pokoknya nama sholat apapun, kalau sholat wajib wudu. Termasuk kalau sholat jenazah, wajib wudu. Meskipun sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tetap itu namanya sholat. Hukumnya wajib. La sholata liman la wudu'a lahu, tidak sah sholat seseorang tanpa berwudu. Artinya wudu itu adalah syarat sahnya sholat, harus berwudu, dan hukumnya wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan berwudu itu wajib? Menyentuh mushaf Al-Quran, hukumnya wajib punya wudu. Jadi nggak boleh kalau kita nggak punya wudu nyentuh Al-Quran, itu dosa, haram hukumnya. Dalilnya apa? La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuh kecuali orang-orang yang suci. Jadi orang yang mau nyentuh Al-Quran harus berwudu. Dikatakan dalam hadis, alla yamassal qur'ana illa tahirun, jangan seseorang menyentuh Al-Quran kecuali dia sudah dalam keadaan suci atau punya wudu. Harus. Bahkan jumhur ulama, mayoritas ulama itu mengatakan haram menyentuh mushaf bila tidak punya wudu. Namanya haram, ya dosa. Dan di kalangan para sahabat yang mengharamkan menyentuh mushaf itu adalah seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengatakan haram hukumnya bagi orang dalam keadaan hadas kecil untuk menyentuh mushaf meskipun dengan alas atau lidi. Ada Al-Quran, kita nggak punya wudu, pakai lidi, nggak disentuh secara langsung. Faham maksudnya? Lidi kita congkelkan, aduh nggak boleh nyentuh, pakai lidi. Haram hukumnya, gak boleh. Itu kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Jadi mazhab Syafi'i memang ketat, lebih hati-hati dibandingkan mazhab yang lain. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi meskipun mengharamkan menyentuh secara langsung, ini Quran disentuh langsung itu haram, tapi bila kalau menggunakan alas atau batang lidi, hukumnya boleh. Misalnya pakai batang lidi bukanya, atau pakai alas, pakai tisu, yang penting tidak bersentuhan langsung, maka boleh. Syaratnya alas yang digunakan atau lidi yang digunakan tidak boleh najis. Itu kalau mazhab Hanafi. Jadi kalau mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, nyentuh langsung haram, pakai alas haram. Tapi kalau mazhab Hanafi, nyentuh langsung haram, kalau pakai alas tidak haram. Yang penting alasnya harus suci. Dan satu-satunya mazhab yang membolehkan orang berhadas menyentuh mushaf, mazhab Az-Zahiri. Ini enggak termasuk 4 mazhab ini.
Ya kalau kita ya jangan pakai pendapat ini, kita ikuti pendapat yang paling hati-hati, yaitu pendapatnya mazhab Syafi'i. Dalam pandangan mazhab ini diharamkan menyentuh mushaf hanyalah orang yang berhadas besar kalau mazhab Az-Zahiri. Jadi kalau hadas kecil nggak apa-apa, hadas besar baru haram. Nah, itu tentang menyentuh mushaf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan sampai di sini? Monggo kalau ada pertanyaan. Oke, Bah, monggo Bah, silakan. Memegang buku Yasin tahlil misalkan, apakah harus berwudu atau tidak? Nah, sebelum masuk ke sini kita lihat dulu. Ada pembahasan penting. Pernah tahu kitab tafsir? Kitab tafsir ini kan isinya Al-Quran, tapi di dalamnya itu ada penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran. Contoh, Alif Lam Mim, ini Al-Quran. Nah, Alif Lam Mim ini dijelaskan oleh ulama. Alif Lam Mim ini berasal dari 3 huruf. Alif ini artinya ini, Lam ini artinya ini, Mim ini artinya ini. Satu ayat penjelasannya banyak. Itu namanya kitab tafsir. Nah, kitab tafsir itu beda dengan mushaf. Kalau mushaf murni ayat Al-Quran full, gak ada tafsirnya, gak ada penjelasan dari para ulama. Maka kalau menyentuh tafsir tidak wajib punya wudu, tapi sunnah saja. Ini kalau kitab tafsir. Jadi menurut ulama Syafi'i dan mazhab Hanafi, hukum menyentuh tafsir Al-Quran tanpa wudu boleh. Kalau mau berwudu itu jauh lebih afdol. Ada lagi Quran terjemahan, faham? Ada Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi beda antara tafsir Al-Quran, ada Quran terjemahan, beda. Ada Quran yang gak ada artinya sama sekali, Arab full. Kalau Arab full itu harus wudu. Nah, ada Quran terjemahan. Bagaimana menyentuh hukum Al-Quran terjemahan? Ternyata di dalam kitab Nihayatuz Zain yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu dikatakan, adapun terjemahan mushaf Al-Quran yang ditulis di bawah kertas dari mushaf, maka terjemah Al-Quran tidak sama dengan tafsir. Terjemah Al-Quran tetap digolongkan mushaf. Artinya orang yang menyentuh terjemah Al-Quran wajib punya wudu. Jadi yang harus kita punya wudu, satu, mushaf Al-Quran yang tidak ada terjemahannya, Arab full. Dua, yang harus punya wudu, terjemahan Al-Quran, ya, ada Al-Quran terjemahan kanan kiri, wajib berwudu. Yang ketiga, tafsir tidak wajib berwudu. Bagaimana dengan Yasin tahlil? Apakah Yasin tahlil digolongkan dengan mushaf Al-Quran? Dilihat isi dari Yasin tahlilnya. Di dalam buku Yasin tahlil itu isinya tidak hanya Al-Quran saja, tapi ada tahlil, di mana di dalam tahlil itu ada zikirnya, ada tasbihnya, ada hamdalah, ada bacaan ini, bahkan ada istighosahnya, betul? Ada doa-doanya. Jadi itu bukan murni Al-Quran. Artinya menyentuh Yasin tahlil tidak wajib punya wudu, karena isinya itu macam-macam, bukan cuma Yasin tok, bukan. Tapi ada doa-doa, ada ini, ada istighosah, ada ini, ada bacaan doa Sa'ban dan lain sebagainya, campuran itu. Jadi tidak wajib menyentuh dengan berwudu. Tapi yang menjadi perhatian bagi kita, kadang-kadang Yasin tahlil sering diletakkan di bawah. Betul apa enggak? Letakkan di bawah, haram hukumnya. Kenapa? Di situ ada ayat-ayat Al-Quran, ada kalimatnya, kalimat-kalimat thayyibah, ada lafaz Allah, ada lafaz Nabi Muhammad. Haram kalau diletakkan di bawah, harus diletakkan di atas, minimal di atas akwa.
di atas opo minuman. Kadang-kadang kan ada diletakkan di bawah. Haram hukumnya kalau sampai kita niatnya merendahkan Al-Quran. Tidak boleh meletakkan sesuatu lurus dengan kaki kita. Wong kitabnya ulama saja tidak diperbolehkan kita meletakkan di bawah, apalagi yang di dalamnya ada tulisan Al-Qur'annya. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo. Ya, silakan. Azan. Bagaimana orang azan? Apakah wajib punya wudu? Kadang-kadang ada kan, waktunya azan langsung azan, habis azan wudu, betul. Jadi wudu saat azan hukumnya sunnah. Makanya kalau misalkan ada orang azan dulu sebelum punya wudu, tidak apa-apa, tidak dosa, karena hukumnya sunnah. Tetapi afdolnya berwudu terlebih dahulu. Oke, ada yang lain? Monggo, monggo, silakan. Al-Quran digital, HP, aplikasi di HP, ya. Bagaimana Al-Quran yang ada di HP? Bahkan Al-Quran yang di HP itu full, gak ada terjemahannya juga ada. Para ulama mengatakan pendapat ada dua. Pendapat pertama mengatakan Al-Quran aplikasi yang ada di HP tidak termasuk mushaf, karena definisi mushaf itu adalah lembaran yang bertuliskan ayat Al-Quran. HP bukan lembaran-lembaran, tapi yang muncul di HP itu adalah cahaya atau sistem. Jadi kalau istilahnya pelajaran elektro itu ada 1010 ngumpul cahaya muncul di situ, dan itu tidak tergolong mushaf. Makanya nyentuh HP yang ada aplikasinya tidak wajib punya wudu, tapi hukumnya hanya sunnah. Tapi jangan bawa ke kamar mandi. Kalau mau membawa ke kamar mandi, matikan dulu aplikasinya. Boleh dibawa. Ada seorang ustadz pernah mengatakan gini, haram menginstal aplikasi Al-Quran. Karena apa? Al-Quran HP-nya nanti dibawa kemana? Ke dalam kamar mandi. Sampai mengatakan seperti itu. Nah, ini kurang tepat. Ya ibaratnya kalau ada orang yang hafal Al-Quran, kalau orang hafal Al-Quran, di pikirannya kan pasti isinya ayat-ayat Al-Quran. Kalau HP yang ada aplikasinya nggak boleh masuk, gimana kalau orang yang hafal Al-Quran pengen BAB, BAK, apakah kepalanya harus di luar? Nah, kan aneh, di luar gitu, kasihan. Yang penting orangnya itu nggak mengingat isi Al-Quran, aman. Anggap saja aplikasinya ditutup. Nah, gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Monggo, ada? Oke, kita lanjut. Jadi tentang menyentuh mushaf Al-Quran di HP, itu ada dalam kitab Mauqi'ul Islam Soal wa Jawab halaman 53. Jawabannya tadi seperti tadi. Terus hukum wudu menjadi wajib juga adalah ketika tawaf di Ka'bah. Jadi ketika tawaf di Ka'bah, tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu harus punya wudu. Tawaf itu sama dengan sholat. Bedanya kalau sholat gak boleh ngomong, tawaf boleh berbicara. Tapi kalau mau berbicara, usahakan berbicara yang baik-baik. Boleh. Tawaf harus punya wudu. Gimana Ustadz kalau misalkan tawaf di Ka'bah lagi rame Ustadz karena musim haji? Kalau mazhab Syafi'i bersentuhan dengan wanita bukan mahram batal Ustadz. Apalagi tawaf lagi penuh-penuhnya kesentuh dengan perempuan lain. Gimana Ustadz kalau misalkan kita berwudu dengan cara mazhab Syafi'i, batal wudunya? Gimana caranya? Cari solusi supaya ketika kita bersentuhan tidak batal. Gimana?
berwudu kita dengan cara pindah mazhab, pakai pendapatnya mazhab Maliki. Caranya wudunya hampir sama dengan mazhab Syafi'i, sama, cuma tambahannya 2. Yang pertama, ketika berwudu semuanya digosok, wajah harus digosok, tangan digosok, kepala kaki digosok pokoknya. Yang kedua, ketika mengusap kepala wajib semuanya, gak boleh sebagian. Kalau mazhab Syafi'i cuma sebagian. Kalau mazhab Maliki harus semuanya. Seret, tarik ke depan. Nah, ketika wudhu kita dengan cara mazhab Maliki, maka ketika kita tawaf dan bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, yang penting tidak sengaja dan tidak syahwat, tidak batal. Itu karena mengikuti pendapatnya mazhab Maliki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. At-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di Ka'bah itu seperti salat. Illa annallaha ahalla fihi al-mantiqah. Namun Allah masih membolehkan berbicara saat itu. Faman nataqa fihi fala yantiq illa bi khair. Barang siapa berbicara ketika tawaf, jangan ia berkata selain berkata yang baik dan benar. Jadi 3 hal. Mau sholat, menyentuh mushaf, tawaf, hukum berwuduknya adalah wajib. Oke, sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan? Monggo, kalau ada pertanyaan silakan. Lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, ada kalanya berwudu itu hukumnya sunnah. Kalau tadi yang wajib-wajib, sekarang yang sunnah. Apa saja hukum berwudu sunnah? 1, mengulang wudu untuk setiap sholat. Kita tadi sudah sholat maghrib, sudah punya wudu, sampai sekarang belum batal. Sampai isya nggak batal. Seandainya nggak wudu, boleh apa enggak? Boleh. Tetapi sunnah kalau seandainya mengulang wudu. Nah, itu hukumnya sunnah. Tapi nggak wajib. Karena apa? Belum batal. Tapi kalau kita ulang, itu hukumnya sunnah. Ittafaqa ashabuna ala istihbabi tajdidil wudu wa huwa ayyakuna ala wudu'in thumma yatawadda'u min ghairi ayyahditsah. Kalangan mazhab Syafi'i telah sepakat kesunahan memperbarui wudu. Ketika ada orang dalam kondisi punya wudu, kemudian dia wudu lagi tanpa menunggu hadas terlebih dahulu. Jadi kalau sekarang kita lagi belum batal, terus isya kita wudu lagi, hukumnya sunnah, tidak wajib. Itu yang pertama, mengulang wudu. Dikatakan dalam hadis Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laula an asyqa 'alan nasi la amartuhum 'inda kulli salatin biwudu' wa ma'al wudu'i bisiwak. Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, pasti aku akan memerintahkan mereka untuk berwudu setiap salat. Dan juga bersiwak setiap kali berwudu. Cuma karena Nabi tidak ingin memberatkan, maka itu tidak diperintahkan, hanya menjadi kesunnahan saja. Yang kedua, sunnah berwudu adalah ketika akan tidur. Mau tidur itu sunnah, gak wajib wudu, sunnah. Dikatakan dalam hadis, idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Apabila engkau hendak akan tidur, maka berwuduklah sebagaimana wuduk ketika mau salat. Tsumma taji ala shikkikal aiman, kemudian berbaringlah miring ke kanan. Jadi adabnya tidur, sebelum kita tidur wudu sama ketika kita mau sholat. Kemudian berbaring pakai bagian kanan, menghadapnya ke arah kiblat, kepalanya ada di sebelah utara, yang kaki ada di sebelah selatan, miring. Itu sunnahnya ketika kita mau tidur. Dikatakan man bata tahiron, siapa yang tidur dalam keadaan suci, bata fi syi'arihi malakun, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya.
falam yastaygid illa qalal malak, dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, Allahumma ighfir li abdika fulan fa innahu bata tahiran, ya Allah ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Jadi orang yang tidur dalam keadaan suci didoakan malaikat. Nah, kalau tidur ngadepnya ke kiblat, kayak kita membaringkan jenazah, sudah dipraktikkan seperti itu atau wes delosor kanan delosor kiri muter-muter gimana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu kesunahan, tidak wajib. Yang ketiga sunnah lagi berwudu ketika mandi besar. Jadi kalau mau mandi besar, sunnah wudu terlebih dahulu. Sebelum kita mandi, ya kita bersihkan dulu badannya, takutnya ada kotoran. Baru kalau mau mulai mandi wajib, wudu. Wudunya sama. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ightasala minal janabati bada'a fa ghassala yadayhi thumma yatawadda kama yatawadda lis-shalah. Ya, ini diceritakan oleh Sayyidah Aisyah bahwa Nabi ketika mau mandi wajib berwudu terlebih dahulu. Dan ada dua cara. Cara pertama wudu full sampai kaki. Cara yang kedua wudunya selain kaki, kakinya tidak dibasuh. Basuh kakinya nanti setelah mandi selesai baru ditutup dengan basuh kaki. Boleh dipilih dari dua cara itu. Jadi ketika mandi wajib. Oke, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan sampai di sini? Monggo, Mbah, silakan. Keseliut. Sholat Jumat tidak sengaja keseliut, bukan tidak sengaja. Biasanya semuanya langsung keseliut semua, ya. Hampir semuanya. Khotib naik mimbar, baru mengucapkan salam, langsung kompak biasanya. Sof 1 sampai sof akhir langsung keseliut kabeh. Biasanya gitu, betul? Apalagi kalau yang khutbah itu lama nggak selesai-selesai. Wis lama, bosenin isi khutbahnya, wis ngantuk kabeh. Apakah wajib wudu? Yang wajib wudu satu, kalau kita bersentuhan bukan mahram wajib wudu. Dua, kalau kita menyentuh kemaluan wajib wudu. Tiga, kalau kita tidur nyenyak kecuali tidurnya orang yang sambil duduk. Nah, orang yang tidurnya sambil duduk tidak wajib wudu. Wajib wudu kalau pantatnya keangkat. Jadi kalau duduknya mantap, pantat ketutup, tidak wajib wudu. Tapi kalau tidurnya sambil sender, pantat kan kebuka, itu wajib wudu. Bisa dibedakan? Atau duduknya di sop pertama, tidur, bangun-bangun waktu iqomah, tiba-tiba wis duduk di sop belakang, berarti kan jalan. Berarti pantat itu sudah keangkat, wajib wudu. Jadi kalau tidurnya tetap di sini misalkan, tiba-tiba bangun, wis pulang semuanya, ya berarti wis ketinggalan sholat Jumat. Kalau kayak gitu ya. Yang penting duduk menetap, tidak perlu wudu. Coba bayangkan kalau tidur sambil duduk harus wudu, kira-kira berapa orang yang wudu? Semuanya keluar wudu semua, ya. Masalahnya Jumatan itu kompak semuanya. Kompak, kok iso gitu loh. Makanya kalau punya penyakit gak iso tidur, gak bisa tidur, insomnia, datang ke Jumatan langsung dipastikan bisa tidur. Ada pertanyaan? Monggo. Ya. Kalau untuk wudu sunnah boleh tidak diambil fardunya aja untuk membedakan? Apakah boleh wudu sunnah diambil farduhnya saja? Jadi yang sunnah-sunnah, contohnya mengusap telinga itu kan sunnah. Mengusap telinga itu hukumnya sunnah, gak dibasuh. Kalau sunnah itu ya nggak apa-apa, nggak dibasuh. Meskipun yang wudhu wajib, wudhu sunnah. Ustadz, saya kan wudhu sunnah, saya wudhunya cuma sekali, boleh. Meskipun wudhu wajib sekali, boleh. Ya, boleh. Jadi nggak ada bedanya. Wudhu sunnah itu tetap sama. Ya, kalau mau lebih sunnah ya tetap 3 kali. Telinga ya tetap diusap. Itu ada pertanyaan? Monggo, Abah.
Hadas kecil. Niatnya. Wudu itu kita lakukan karena menghilangkan hadas kecil. Nah, ini lagi posisi punya wudu. Mau wudu lagi, apa yang harus saya hilangkan? Ya, niatnya gimana? Apakah tetap niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala? Niatnya tetap enggak perlu diubah. Saya niat memperbarui wudu, enggak. Tapi tetap nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Tapi dapat kesunahan. Karena apa? Mengulang wudu. Oke, ada pertanyaan yang lain, monggo silakan. Ada? Lanjut. Berikutnya, wudu sunnah adalah ketika makan, minum, dan tidur dalam keadaan junub. Ada orang suami istri berhubungan intim, mau mandi kok kedinginan karena malam, tapi lapar, pengen makan. Jangan langsung makan, tapi disunnahkan kalau nggak sempat mandi wajib, wudu dulu minimal, baru kita makan, minum. Nah ya, jadi ketika makan, minum, mau tidur pun, kalau nggak langsung mandi wajib, habis berhubungan intim suami istri, jangan langsung tidur. Upayakan wudu terlebih dahulu, baru tidur. Itu hukumnya sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama wa huwa junubun ghassala farjahu wa tawaddaa lis-shalah. Ada Nabi itu ketika hendak tidur dan beliau dalam keadaan junub, Nabi belum sempat mandi, maka Nabi membersihkan kemaluannya, kemudian berwudu seperti wudunya ketika mau sholat, baru tidur, baru ketika bangun nanti mandi wajib. Jadi sunnah. Berikutnya yang sunnah adalah mengulang jima. Ronde pertama selesai, mau lanjut ronde kedua, disunnahkan wudu terlebih dahulu. Ya, wudu lagi ya. Jadi ojo main terobos ya. Ronde 1 terobos mandi ronde 2, terobos mandi ronde 3, enggak, tapi dijedai oleh wudu. Ronde pertama minum dulu ya, pakai balsem apa maneh ya. Wudu. Lanjut ronde kedua, lanjut maneh, lanjut ronde ketiga, wudu terus ya. Jadi kalau mau mengulang jima disunnahkan berwudu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ay ya'uda falyatawadda. Rasulullah bersabda, jika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya berjima kemudian niat mengulangi lagi, hendaklah dia berwudu. Berikutnya yang disunahkan wudu adalah ketika marah. Kita lagi marah, disunahkan wudu. Innal ghadaba minasyaiton. Kenapa? Marah itu datangnya dari setan. Wa innasyaiton khuliqa minan nar. Setan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma'i. Api bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum, apabila salah satu di antara kalian marah, falyatawadda, maka berwudu. Artinya apa? Biar gak tambah emosi. Biasanya orang marah itu kan merah matanya, itu apinya setan itu. Kita kasih air biar padam api itu. Maka disunahkan ketika kita marah berwudu. Berwudu ya. Marah lagi berdiri, duduk. Kok saya tetap marah, duduk, berbaring, terus tidur ya. Pokoknya cari, usahakan supaya emosinya itu menurun. Oke, sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan sampai di sini? Monggo. Lanjut. Masih lanjut, kurang berapa menit? Kalau ke makam? Ke makam misalkan ziarah kubur. Apakah wajib wudu? Tidak wajib berwudu, tapi hukumnya sunnah berwudu karena nanti akan ada membaca Yasin, membaca tahlil, itu sunnah hukumnya. Kecuali nanti baca Yasinnya menyentuh Al-Quran, wajib wudu karena menyentuhnya itu.
Jadi kalau membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, sunnah wudu. Kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini kan Quran. Kalau seandainya saya baca nggak punya wudu, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau membaca, lebih afdolnya punya wudu. Berbeda kalau nyentuh mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wajib punya wudu. Karena apa? Nyentuhnya itu yang wajib. Tapi kalau membacanya, sunnah kita berwudu. Kalau di HP tidak wajib, karena HP tadi bukan mushaf, nggak wajib bah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sunnah yang di HP itu sunnah berwudu. Ketika zikir, azan, iqomah disunnahkan berwudu terlebih dahulu. Inni karihtu an azkurallah illa ala tuhrin au qala ala taharatin. Aku tidak suka ketika mengingat Allah kecuali dalam keadaan suci. Azan iqomah ya dalam keadaan suci. Ada lagi yang terakhir sekarang. Hukum wudu bisa haram. Ternyata hukum wudu bisa haram. Kapan wudu itu haram? Wudu haram itu adalah ketika wanita haid berwudu. Jadi kalau wanita itu sedang haid, tidak disunnahkan untuk berwudu. Ustadz ini sudah punya kebiasaan setiap mau tidur wudu. Lah kok haid tidak usah berwudu, cukup cuci muka, gak usah niat. Karena kalau niat berwudu maka hukumnya jadi haram. Wes cuci muka kayak berwudu aja, tapi gak usah diniatkan. Ya, karena di antara perkara yang haram atas wanita haid adalah bersuci dari hadas dengan tujuan ibadah. Tapi kalau cuma biar seger, ya kayak tadi tanpa niat boleh. Jadi ternyata ada hukum wudu haram itu, yaitu bagi wanita haid yang berwudu dengan niat ibadah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Ini masih tentang definisi wudu dan hukum wudu. Berikutnya adalah tentang bagaimana cara berwudu, tapi insya Allah nanti di pertemuan berikutnya. Monggo, sambil nunggu azan, ini sudah tinggal berapa menit. Ada pertanyaan? 1 menit paling azannya. Berapa? 8? Oh sekarang sudah jam 7. tambah malam aja. Tak kira setengah 7 lebih 50. Monggo, ada pertanyaan? Hah? Jam 7 ya? Oh lebih 2. Masih ada 7 menit. Monggo, kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Dikatakan oleh Imam Nawawi dalam syarah Muslim, wa amma ashabuna fa innahum muttafiquna ala annahu la yustahabbul wudu' lil haidi wan nufasa. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa mereka itu melarang dan tidak disunnahkan berwudu bagi wanita haid dan nifas. Jadi bagi yang haid atau nifas tidak disunnahkan berwudu. Li'annal wudu la yu'assiru fi hadasihima. Karena wudu tidak berpengaruh pada hadas mereka berdua. Jadi meskipun wudu berkali-kali, kalau sudah haid maka tidak ada pengaruhnya. Jika wanita haid sudah berhenti darah haidnya, kan kadang-kadang berhenti gitu loh, enggak keluar, sarat kal junub, maka seperti orang junub kalau dia masih belum mandi wajib. Dikatakan di sini wa yundabu lil junubi, disunnahkan bagi orang junub, rajulan kana awim ra'atan, baik laki-laki ataupun perempuan,
Walil haid ba'dan qita'i haidiha, atau bagi perempuan yang berhenti haidnya, sudah enggak keluar darah, al wudu jika linaumin, mau tidur. Jadi kalau junub disunahkan wudu kalau mau tidur. Au aklin, mau makan, makan juga disunahkan wudu. Au syurbin, mau minum. Au jima'in, atau mengulang jima. Au nahwi dzalikah, atau yang seperti itu. Jadi kalau misalkan junub disunahkan. Orang haid yang sudah berhenti darahnya disunahkan berwudu. Tapi kalau haidnya masih keluar terus dia berwudu, maka hukumnya haram, alias tidak disunahkan. Nah ini sesuai dengan dalam kitab Nihayatul Muhtaj itu dikatakan, wa mimma yahrumu 'alaiha at-taharatu 'anil hadathi biqasdi ta'abbudi ma'a ilmiha bil hurmati litala'ubiha. Di antara perkara yang haram atas wanita haid adalah bersuci dari hadas dengan tujuan beribadah serta mengertinya dia akan keharumannya. Hal itu karena dia tala'ub, mempermainkan ibadah. Ya, jadi untuk ibu-ibu yang haid, yang darahnya masih keluar terus, tidak disunahkan, bahkan hukumnya haram kalau berwudu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada waktu 3 menit untuk cara wudu, mulai dari niat, mulai dari basuh wajah sampai selesai, akan dibahas di pertemuan berikutnya. Kalau dibahas sekarang tidak nutut nanti, karena nanti wudu itu ada wudu, apakah boleh kalau wudunya hanya dengan 1 gelas air? Boleh apa enggak? Wudu dengan 1 gelas air, bisa atau tidak? Bisa. Pong Nabi wudunya lah cuma 1 gelas air itu bisa. Kita aja yang banyak biasanya ceror. Gimana kalau misalkan wudunya langsung tangan kita dicelup ke dalam? Contohnya Masjid Al-Mansur kan ada kamar mandi, bak mandi yang besar. Boleh enggak langsung wudu gini? Curas. Boleh apa enggak? Hah? Ya dilihat. Kalau bak mandinya itu sudah lebih dari 2 kullah. 2 kullah itu ukurannya 60 kali 60 kali 60. Di Masjid Al-Mansur ukurannya lebih apa enggak? Lebih besar. Maka tidak apa-apa, meskipun di tangan itu dimasukkan ke dalam. Di pondok-pondok pesantren gitu biasanya, kamar mandinya besar, bak mandinya besar, dan wudhu langsung dicelup. Selama airnya 2 kullah atau lebih dan tidak berubah warna, bau dan rasanya, enggak apa-apa kalau airnya 2 kullah. Tapi kalau airnya tidak sampai 2 kullah, langsung tangan dicelup, sedangkan tangan dalam keadaan najis, air langsung jadi najis. 2 meter kali 1 meter. 2 meter kali 1 meter. Ya wis masuk, Bah. Sudah 2 kullah. Wong 2 kullah itu kan 60 cm. Iya kan? 60 cm. Ini segini. Hah? Ini 60 cm. Lah ya ini, Bah. Ini kan 60 cm, terus tinggi lagi 60 cm. Jadi kecil 2 kullah itu. Kalau ya 1 dirok. Kalau 2 meter kan wis panjang, Bah, ya. Panjang sudah. Oh, iya berarti wis lebih itu, Pak. 2 meter kali 1 meter sudah lebih dari 2 kullah. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo. Waktunya tinggal 30 detik. Oke, wis 30 detik kayaknya. Terus nyemplung. Gimana kalau wudunya langsung nyemplung? Kepala sak tangan-tangannya. Kalau wudu itu ada istilahnya yang ke-6, tertib. Dulu, Bang. Hah? Dulu. Kalau mandi, kali. Kalau di kali beda, ya. Air laut beda. Jadi seandainya mau mandi wajib atau wudu, langsung nyemplung ya di Samudra Pasifik misalkan ya.
Oh, nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fadlillahi ta'ala, blung. Itu sudah boleh. Tapi mati habis itu. Ya. Wong Samudra Pasifik ya. Mandi wajib misalkan di sungai, langsung aja nyelam. Saya mandi wajib karena menghilangkan hadas. Keluar. Sudah selesai. Di kolam renang, suci Anda itu. Kolam golden gimana sih? Golden aquatic. Mau mandi males gini-gini, langsung datang ke kolam, nyemplung. Saya niat mandi wajib karena Allah. Boleh Anda? Boleh. Itu airnya lebih dari 2 kulah. Ustadz, banyak orang pipis di situ. Banyak kan? Selama warna bau rasanya tidak berubah, tetap suci. Wes. Sudah habis. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.